di sebuah negeri Bani Israel yang dikelilingi perbukitan kering dan padang hijau yang terhampar jauh hingga mata memudar. Hiduplah seorang pemuda bernama Daud. Ia bukan bangsawan, bukan pula prajurit terlatih. Ia hanyalah anak bungsu dari keluarga sederhana seorang penggembala kambing yang lebih akrab dengan sunyi daripada sorak-sorai manusia. Setiap pagi, Daud menggiring ternaknya ke padang rumput. Tongkat kayu di tangannya menjadi saksi kesetiaannya pada tugas kecil yang sering dianggap remeh. Namun langit melihat lebih dalam dari sekadar apa yang disangka manusia. Di balik pakaian kasar dan wajah yang polos, tersimpan hati yang lembut dan jiwa yang selalu terhubung dengan Allah. Saat matahari naik perlahan, Daud biasa duduk di atas batu besar, memandang langit sambil melantunkan tasbih. Suaranya merdu, jernih, dan penuh penghayatan. Angin berhenti berdesir seolah mendengarkan. Burung-burung bertengger tanpa takut, dan bebatuan seakan ikut berzikir bersamanya. Daud tidak tahu bahwa suara itu kelak akan mengguncang kerajaan dan menggerakkan hati ribuan manusia. Di masa itu, Bani Israel hidup di bawah bayang-bayang ancaman besar. Raja mereka, Salut, tengah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi musuh yang sangat ditakuti Jalut, seorang raksasa perkasa dengan pasukan besar dan senjata berat. Jalut bukan hanya kuat secara fisik, tetapi kehadirannya saja mampu mematahkan semangat banyak prajurit. Panggilan perang diumumkan. Setiap keluarga diminta mengirimkan laki-laki terkuatnya. Maka ayah Daud mengutus putra-putranya yang lebih tua, gagah, tinggi, dan terbiasa mengangkat senjata. Daud ditinggal di rumah seperti biasa. Namun pada hari keberangkatan, ayahnya memandang Daud dengan ragu. Hatinya tergerak tanpa alasan yang jelas. "Antarkan bekal ini untuk saudara-saudaramu," katanya, "dan lihat bagaimana kabar mereka." Perjalanan Daud menuju perkemahan pasukan menjadi langkah awal menuju takdir besar. Ia berjalan dengan tenang, tidak tahu bahwa setiap jejak kakinya sedang dipandu oleh ketetapan Allah. Saat tiba di perkemahan, Daud menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwanya. Ribuan prajurit Bani Israel berdiri cemas. Di kejauhan, Jalut menantang dengan suara menggelegar, mengejek dan menantang siapapun yang berani maju. Tak satu pun bergerak. Pedang-pedang tergenggam gemetar. Keberanian seolah menguap. Daud mendengar ejekan itu, dan hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena keimanan yang tersinggung. "Mengapa kalian membiarkannya menghina kaum yang beriman?" tanyanya polos. Sebagian menoleh heran, siapa pemuda kecil ini? Anak gembala yang berani bersuara di tengah ketakutan para prajurit? Daud maju selangkah demi selangkah, tanpa baju zirah, tanpa pedang. Ia hanya menggenggam keteguhan hati dan keyakinan bahwa pertolongan Allah lebih kuat daripada tubuh raksasa manapun. Di saat itulah, langit mulai menulis takdir besar bagi seorang penggembala sunyi, takdir yang akan mengubah sejarah Bani Israel selamanya. Suasana perkemahan semakin tegang. Tantangan Jalut kembali menggema. Suaranya seperti petir yang menghantam hati para prajurit. Debu beterbangan setiap kali raksasa itu menghentakkan kakinya. Tak satu pun dari pasukan Bani Israel yang berani melangkah maju, meski mereka membawa pedang dan tameng terbaik. Di tengah kebisuan itu, Daud berdiri dengan dada bergetar oleh keyakinan. Ia kembali mengulang pertanyaannya. Kali ini lebih tegas. Siapakah yang akan menghentikan orang kafir itu dari menghina agama Allah? Sebagian prajurit menertawakannya. "Diamlah, anak kecil," ujar salah seorang dengan nada meremehkan. Ini bukan permainan menggembala kambing. Namun Daud tidak tersinggung. Kata-kata manusia tak pernah lebih berat daripada suara iman di dadanya. Ia berjalan menuju saudaranya yang tertua dan berbicara pelan. "Bukankah Allah bersama orang-orang yang berserah diri?" Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi menusuk hati. Berita tentang seorang pemuda penggembala yang berani menantang Jalut segera sampai ke telinga Raja Salut. Ia memerintahkan agar Daud dihadapkan kepadanya. Di hadapan Raja, Daud berdiri dengan penuh hormat. Tubuhnya tidak besar, namun sorot matanya jernih dan teguh. "Apa yang membuatmu begitu berani, wahai anak muda?" tanya Salut. Daud menunduk sejenak,
lalu menjawab dengan tenang, "Aku adalah seorang penggembala. Pernah datang singa dan serigala hendak menerkam ternakku. Dengan izin Allah, aku melawan dan menyelamatkannya. Allah yang menolongku saat itu, dan Dia pula yang akan menolongku menghadapi Jalut." Kata-kata itu bukan kesombongan. Itu adalah pengakuan hamba yang mengenal Tuhannya. Salut terdiam. Ia melihat ke dalam diri Daud, seakan menyaksikan cahaya yang jarang ditemuinya pada prajurit-prajurit berzirah besi. Dengan berat hati, Raja mengizinkan Daud maju ke medan laga. Beberapa prajurit mencoba memakaikan baju perang ke tubuh Daud. Namun helm terasa terlalu berat, pedang terlalu panjang, dan zirah itu membuatnya sulit bergerak. Daud melepaskannya semua. "Aku tidak terbiasa dengan ini," katanya. "Cukuplah Allah sebagai pelindungku." Ia berjalan menuju medan pertempuran, hanya dengan tongkat dan sebuah kantung kecil berisi batu. Di tepi sungai, Daud berhenti sejenak. Ia memilih 5 batu kecil yang licin dan pas di genggaman tangannya. Setiap batu ia masukkan ke dalam kantung dengan penuh kesadaran. Seakan bukan sekadar senjata, melainkan doa yang dipilih oleh takdir. Pasukan Bani Israel menahan napas. Sebagian memejamkan mata, tak sanggup menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai kekalahan tragis. Jalut tertawa terbahak-bahak saat melihat lawannya. "Apa kau menghadapku dengan batu dan tongkat?" ejek Jalut. "Aku akan menghancurkanmu." Daud berhenti beberapa langkah darinya. Dengan suara yang tidak gemetar, ia berkata, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan semesta alam." Angin berhembus lebih kencang. Langit seolah ikut menundukkan diri. Dalam sekejap, Daud mengayunkan umban. Batu kecil itu melesat, membawa serta kehendak Allah. Dan ketika batu itu mengenai dahi Jalut, dunia seakan berhenti berputar. Batu kecil itu melesat cepat, seolah tak terikat hukum kekuatan manusia. Tidak berisik, tidak berkilau, namun membawa kehendak langit. Jalut masih tertawa saat batu itu mengenai dahinya tepat di bagian yang tak terlindungi oleh besi. Tawanya terhenti. Matanya terbelalak. Tubuh raksasa yang selama ini ditakuti ribuan pasukan itu terhuyung, lalu jatuh menghantam tanah dengan suara menggelegar. Debu beterbangan. Sunyi menyelimuti medan perang. Pasukan Jalut terdiam membeku, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang pemuda tanpa zirah, tanpa pedang, telah menjatuhkan raksasa yang selama ini mereka andalkan. Sebaliknya, pasukan Bani Israel tersadar dari ketakutan panjang mereka. Seruan takbir mulai terdengar. Pelan lalu semakin menggema. Jalut telah tumbang. Kemenangan itu membakar semangat. Pasukan Bani Israel maju serentak, mengejar musuh yang kini terserai-berai oleh ketakutan. Kekalahan Jalut bukan hanya kekalahan fisik, melainkan runtuhnya keangkuhan yang selama ini menindas kaum beriman. Daud memandang tubuh Jalut yang telah tak bernyawa. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Ia menunduk, sujud di tanah medan perang, air mata membasahi debu. Ia tahu kemenangan itu bukan karena ketangkasan tangannya, tetapi karena pertolongan Allah semata. Raja Salut mendatangi Daud dengan langkah berat dan mata yang berkaca-kaca. Di hadapan prajurit-prajuritnya, ia memeluk pemuda itu. "Hari ini, engkau telah menyelamatkan Bani Israel," ucap sang raja. "Dan hari ini pula, aku menyaksikan tanda besar dari Allah." Sejak hari itu, nama Daud mulai dikenal luas. Ia tidak lagi disebut sebagai anak gembala, melainkan pahlawan yang membunuh Jalut. Namun Daud tetap hidup sederhana. Ia tidak menuntut kehormatan atau kedudukan. Hatinya tetap terpaut pada dzikir dan sujud. Allah kemudian menganugerahkan kepada Daud kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain, suara yang sangat indah saat ia melantunkan ayat-ayat dan pujian kepada Allah. Gunung-gunung seakan ikut bertasbih. Burang-burang berhenti terbang dan berkumpul di sekitarnya. Suaranya menembus hati, menghidupkan yang lalai, dan menenangkan yang resah. Selain itu, Allah mengajarinya ilmu besi, membentuk baju perang yang kuat namun ringan, sebagai pelindung bagi pasukan. Ini bukan untuk kesombongan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kaum yang dipimpinnya kelak. Hari demi hari, kedudukan Daud makin dekat dengan raja. Rakyat mencintainya,
Para prajurit menghormatinya. Namun di balik pujian dan kemuliaan itu, Allah sedang menyiapkan Daud untuk ujian yang lebih besar. Ujian kekuasaan, keadilan, dan pengendalian diri. Karena tidak semua kemenangan terlihat seperti kemenangan. Ada yang datang dalam bentuk cobaan yang halus, dan hanya hati yang bersih yang mampu melewatinya. Dan tak lama kemudian, ketetapan langit pun turun. Daud akan menerima amanah yang tidak ringan. Kepemimpinan dan kenabian. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Kemenangan atas Jalut telah meninggalkan jejak yang dalam di hati Bani Israel. Nama Daud tidak lagi sekadar disebut sebagai pahlawan muda, melainkan sebagai tanda pertolongan Allah yang hidup di tengah mereka. Kemanapun ia pergi, orang-orang menaruh hormat. Namun Daud sendiri tetap menundukkan langkah, seolah takut pujian manusia mencemari keikhlasan hatinya. Tak lama setelah peristiwa besar itu, ketentuan Allah pun tiba. Raja Salut wafat setelah masa kepemimpinan yang panjang dan penuh ujian. Negeri Bani Israel kembali berada di persimpangan sejarah. Dalam kekosongan itu, para pemuka Bani Israel bermusyawarah. Pandangan mereka tertuju pada satu nama-nama yang telah disucikan oleh kemenangan dan kerendahan hati. Daud dipanggil. Ia berdiri di hadapan para pembesar dengan perasaan berat. Ia bukan orang yang mengejar kekuasaan, namun ia memahami bahwa menolak amanah yang diberikan Allah sama beratnya dengan menyalahgunakannya. Dengan kehendak Allah, Daud pun diangkat sebagai raja, bukan hanya raja, tetapi juga seorang nabi, kombinasi yang jarang diberikan. Kekuasaan dunia berada dalam genggamannya, sementara wahyu langit turun ke hatinya. Mahkota yang dikenakan Daud bukan simbol kemegahan, melainkan pengingat atas tanggung jawab yang amat besar. Hari pertama memerintah, Daud duduk di ruang pengadilan sederhana. Ia memutuskan perkara manusia dengan penuh kehati-hatian. Ia mendengarkan kedua belah pihak tanpa tergesa-gesa. Bahkan ketika salah satu lebih kaya atau lebih berpengaruh, air wajahnya tenang, tetapi pikirannya terus berdoa agar tidak tergelincir dalam kezaliman sekecil apapun. Daud memahami satu perkara penting. Kekuasaan bisa menjadi jalan menuju surga, namun juga dapat berubah menjadi pintu neraka. Pada malam hari, saat istana terlelap, Daud tidak larut dalam kenyamanan. Ia bangkit untuk salat, berdiri lama dalam sujud. Tangisnya lirih, memohon agar Allah menjaga hatinya dari kesombongan dan kecondongan terhadap hawa nafsu. Allah pun menguji Daud dengan ujian yang tidak kasat mata, ujian keadilan dan ketelitian dalam memutus perkara. Suatu hari, datanglah dua orang laki-laki yang memasuki ruang pengadilan secara tiba-tiba. Mereka terlihat tegang dan penuh emosi. "Jangan takut," kata Daud lembut. "Sebutkan perkara kalian." Salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing, sementara aku hanya satu. Namun, ia ingin mengambil milikku." Tanpa mendengar penjelasan pihak kedua, Daud hampir saja memutuskan perkara, namun seketika ia tersentak. Nurani kenabiannya bergetar. Ia menyadari telah tergesa-gesa satu kekeliruan kecil yang dapat membuka pintu ketidakadilan. Saat itu pula Daud sadar. Inilah teguran dari Allah. Ia segera tersungkur bersujud, memohon ampunan. Tangisnya pecah, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan yang mengetahui isi hati. Ia bertaubat dengan taubat yang tulus, menenangkan diri, dan berjanji untuk tidak lagi mendahului keputusan tanpa mendengar kedua belah pihak sepenuhnya. Peristiwa itu menjadikan Daud semakin kuat dalam keadilan. Ia tidak menganggap dirinya sempurna, justru kerendahan hatinya membuat kepemimpinannya kokoh. Allah mengampuni Daud dan meninggikannya dalam kedudukan. Kesalahannya bukan kehinaan, melainkan pelajaran agung bagi umat, bahwa yang mulia bukanlah yang tak pernah tergelincir, melainkan yang segera kembali kepada Allah. Dengan hati yang semakin bening, Daud melanjutkan kepemimpinannya, siap menghadapi ujian berikutnya yang lebih halus dan lebih berat. Setelah ujian keadilan itu, kehidupan Nabi Daud alaihi salam memasuki fase yang lebih tenang, namun jauh lebih dalam. Ia telah memahami satu hal penting. Kekuasaan hanya akan selamat bila ditopang oleh kerendahan hati. Maka ia membangun kerajaannya bukan dengan kemewahan berlebih, melainkan
dengan keteladanan. Meski menjadi raja dan nabi, Daud tidak hidup dari harta kerajaan. Ia memilih bekerja dengan tangannya sendiri. Allah mengajarinya cara melembutkan besi tanpa api, membentuknya menjadi baju perang yang kuat dan ringan. Dari hasil kerjanya itulah Daud mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia tidak ingin satupun suapan makanan yang masuk ke mulutnya berasal dari sesuatu yang meragukan. Rakyat melihat itu, dan hati mereka tunduk. Mereka tidak hanya menaati Daud karena kekuasaannya, tetapi karena ketulusannya. Namun kemuliaan Daud yang paling agung justru terlihat di malam hari. Ketika bintang bertabur di langit dan suara manusia terdiam, Daud bangkit dari tidurnya. Ia membagi malamnya dengan teratur. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk bangun bermunajat, dan sepertiga untuk kembali beristirahat. Inilah salat malam yang kelak disebut sebagai salat terbaik setelah salat fardu. Dalam sujud panjangnya, Daud melantunkan zabur kitab yang Allah turunkan kepadanya. Suaranya mengalun lembut, penuh penghayatan. Gunung-gunung seolah bergema menjawab, burung-burung berhenti terbang dan ikut bertasbih. Alam semesta menjadi saksi keikhlasan seorang hamba yang tenggelam dalam cinta kepada Tuhannya. Tangis Daud bukan tangis kelemahan, melainkan tangis penghambaan. Ia menangisi dosa yang telah diampuni, menangisi umatnya, dan menangisi rasa takut jika kelak ia tidak mampu mempertanggungjawabkan satu keputusan saja. Di siang hari, Daud berpuasa. Ia hanya berbuka di akhir hari, melatih jiwanya agar tidak terikat pada kenikmatan dunia. Rasulullah kelak menyebut puasa Daud sebagai puasa paling utama. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Bani Israel hidup dalam masa yang adil. Tidak ada yang merasa terzalimi. Orang lemah dilindungi, yang kuat ditahan agar tidak semena-mena. Daud berkeliling negeri tanpa pengawal berlebih, menyamar untuk mendengar langsung keluhan rakyatnya. Ia ingin tahu keadaan mereka tanpa pujian palsu. Suatu hari Daud mendengar seorang miskin berdoa lirih, "Ya Allah, adilah Engkau kepada raja kami." Daud terdiam dan gemetar. Ia pulang dengan wajah pucat, lalu bersujud lama, memohon agar Allah membimbing setiap langkahnya. Sejak itu, ia semakin ketat pada dirinya sendiri. Jika rakyatnya lapar, ia merasa bersalah, meski tidak tahu. Jika ada yang dizalimi oleh bawahannya, ia menghukum dirinya dengan puasa dan qiyam yang lebih panjang. Allah mencintai hamba-Nya yang demikian. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Daud sebagai hamba yang kuat, banyak kembali kepada Allah, dan senantiasa bertaubat. Pujian yang tidak lahir dari manusia, tetapi dari langit. Namun di balik ketenangan itu, usia Daud terus berjalan menuju akhir, dan Allah telah menyiapkan penerus besar seorang anak yang kelak mewarisi hikmah, kerajaan, dan kenabian, Sulaiman. Saat Daud memandang anaknya, hatinya berbisik, "Wahai Tuhanku, jadikanlah ia penjaga amanah setelah aku tiada." Dan waktu pun terus melangkah menuju takdir berikutnya. Usia Nabi Daud alaihi salam semakin menua. Namun, cahaya imannya tidak pernah redup. Rambutnya mulai memutih. Langkahnya tidak lagi sekuat dahulu. Tetapi kebijaksanaan dalam kata dan perbuatannya justru semakin matang. Setiap garis di wajahnya menyimpan cerita panjang tentang amanah, tangis malam, dan kepemimpinan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Di antara anak-anaknya, Daud memberi perhatian khusus pada Sulaiman, bukan karena ia paling dicintai, melainkan karena Daud melihat tanda-tanda keistimewaan yang Allah titipkan pada putranya itu. Sulaiman muda memiliki ketajaman akal, kelembutan hati, dan kecintaan besar pada kebenaran. Sering kali Daud mengajak Sulaiman duduk bersamanya di tingkat pengadilan, bukan untuk memamerkan kekuasaan, melainkan untuk mengajarkannya tentang keadilan. "Wahai anakku," ujar Daud lembut, "keputusan yang tergesa bisa membunuh kebenaran, dan belas kasihan yang salah tempat bisa menumbuhkan kezaliman." Sulaiman mendengarkan dengan penuh hormat. Ia tidak memotong perkataan ayahnya, tidak pula merasa paling tahu. Hatinya lapang menerima nasihat. Suatu hari, sebuah perkara dibawa ke hadapan mereka. Sengketa tentang ladang yang dirusak oleh kambing di malam hari. Daud memutuskan perkara sesuai ilmu dan kebijaksanaannya. Namun Allah mengilhamkan pemahaman yang lebih tepat kepada Sulaiman.
Dengan ragu, ia menyampaikan pandangannya kepada ayahnya. Bani Israel menahan napas. Apakah seorang anak berani mengoreksi keputusan raja dan nabi? Daud tidak marah. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu tersenyum. Ia menyadari bahwa apa yang disampaikan Sulaiman adalah kebenaran yang lebih mendekati keadilan. Dengan kerendahan hati, Daud menerima pendapat putranya. Allah mengabadikan peristiwa itu sebagai pelajaran. Hikmah bisa dianugerahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dengan kejadian itu, kedudukan Sulaiman di mata rakyat semakin diakui. Namun Daud tetap menjaga agar anaknya tidak terjatuh dalam kesombongan. Ia memperbanyak doa di sepertiga malam, memohon agar Allah mengarahkan langkah Sulaiman kelak. Ya Allah, doa Daud lirik. Jika Engkau memilihnya sebagai penerus, jadikanlah dia lebih baik dariku. Jangan Engkau titipkan amanah ini kepada orang yang lemah imannya. Hari-hari berlalu, Daud semakin sering menyendiri, memperbanyak ibadah dan zikir. Kerajaannya tetap berjalan dengan baik, karena ia telah membangun sistem keadilan yang kokoh. Namun hatinya mulai terasa ringan, seolah menunggu panggilan yang lebih agung. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Daud berdiri lama dalam syalat. Suaranya bergetar saat membaca Zabur. Air matanya mengalir lebih deras dari biasanya. Ada firasat halus yang tak mampu ia jelaskan. Selain bahwa perjumpaan dengan Rabbnya semakin dekat, ia memandang langit di akhir doanya dan berbisik, "Wahai Tuhanku, Engkau telah mencukupkanku dengan rahmat-Mu. Jika waktuku dekat, terimalah aku dalam ridha-Mu." Dan langit pun menyimpan doa itu sebagai permohonan terakhir seorang hamba pilihan. Angin sore berembus, pelan melewati celah-celah istana Kurta, membawa ketenangan yang biasanya mengiringi waktu menjelang malam. Namun pada hari itu, ketenangan hanya sebuah ilusi. Di balik dinding-dinding kokoh istana, para penasihat dan hakim berkumpul dengan wajah tegang, sebab sebuah fitnah besar mulai menyebar di antara Bani Israel. Dan seperti biasanya, seluruh persoalan, sekecil apapun atau sebesar apapun, akan berakhir di hadapan seorang lelaki yang paling mereka percaya, Nabi Daud alaihissalam. Fitnah itu bermula dari perselisihan antara dua kabilah yang bersaing lama. Awalnya hanya tentang hak kepemilikan tanah, namun kemudian berubah menjadi tuduhan-tuduhan dusta yang diarahkan kepada para pemimpin kabilah. Kata-kata yang terucap dengan penuh amarah diperbesar oleh para provokator yang haus kekacauan. Dalam sekejap, rumor berubah menjadi kebenaran palsu yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Di tengah situasi yang memanas, para pemimpin kedua kabilah memohon agar Daud memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, tidak seperti biasanya, Rasulullah yang adil itu memilih untuk menunda keputusan. Beliau duduk sendirian di ruang ibadahnya, memandangi cahaya redup dari lampu minyak yang bergoyang oleh tiupan angin. "Ya Rab," bisik beliau lirih, "fitnah adalah ujian terberat bagi umat. Jika aku tergesa-gesa, aku takut keadilanmu terhalangi oleh pandanganku yang terbatas. Bimbinglah aku, sebagaimana engkau selalu membimbing hamba-hamba yang engkau cintai." Setelah bermunajat panjang, beliau bangkit dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang nabi. Daud memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut dengan cara yang tidak biasa. Beliau memanggil saksi-saksi yang berbeda, bukan untuk mendengarkan cerita mereka, tetapi untuk memperhatikan sesuatu yang jauh lebih penting, bahasa tubuh, keraguan, dan kebenaran yang sering bersembunyi di balik ucapan. Pada malam kedua penyelidikan, dua orang pemuda dari salah satu kabilah datang dan menceritakan kisah yang tampak terlalu sempurna. Kata-kata mereka seolah sudah dilatih, selaras satu sama lain, namun tidak ada getaran ketulusan. Setelah mereka selesai berbicara, Daud menatap keduanya dengan tatapan yang tajam namun penuh kasih. "Sampaikan padaku," ujar beliau lembut, "siapa yang mengajarkan kalian cerita ini?" Keduanya terkejut. Mereka saling pandang, wajah memucat. Salah satu dari mereka gemetar. "Ampuni kami, wahai Nabi Allah," katanya sambil tersungkur. "Kami diperintah oleh kepala kabilah kami. Kami tidak berniat berdusta, tapi kami takut jika menolak." Pengakuan itu cepat menyebar, mengguncang masyarakat. Banyak yang terkejut mengetahui bahwa perseteruan mereka ternyata dibakar oleh ambisi seorang pemimpin yang ingin memperluas kekuasaan. Namun Daud tidak berhenti di situ. Beliau memanggil pemimpin yang dituduh dan menanyakan kebenarannya. Dengan penuh kesombongan, lelaki itu mengingkari segala hal, membela diri dengan alasan-alasan licik. Tetapi Daud tidak terpengaruh. Beliau mengambil tongkatnya, menghadap lelaki itu, lalu berkata dengan suara tegas, namun tidak meninggikan nada, "Sesungguhnya kekuasaan yang ditegakkan di atas dusta tidak akan bertahan. Allah tidak menolong kezaliman." Tiba-tiba lelaki itu kehilangan seluruh keberaniannya.
Kata-kata Daud terasa seperti menembus dada, membongkar seluruh kebohongan yang ia sembunyikan. Akhirnya ia pun mengakui semuanya. Keesokan harinya, Daud mengumpulkan seluruh Bani Israel di halaman istana. Dengan suara lantang, beliau mengumumkan keputusan yang adil. Memecat pemimpin zalim itu dari jabatannya. Memulihkan hak tanah kepada kabilah yang berhak. Serta memberikan hukuman yang sesuai agar menjadi pelajaran. Namun selain itu, Daud juga memberikan nasihat yang menggugah jiwa. Wahai kaumku, sabdanya, fitnah adalah api yang membakar saudara sendiri, memutus silaturahmi, dan menghancurkan negeri. Barang siapa menyebarkannya, maka ia seperti melempar bara ke rumahnya sendiri. Janganlah tergesa-gesa mempercayai ucapan tanpa bukti. Sesungguhnya kebenaran memerlukan kesabaran. Masyarakat menangis mendengar nasihat itu, tersentuh oleh kelembutan sekaligus ketegasan sang nabi. Dan pada hari itu, kedamaian kembali turun ke bumi mereka, seolah-olah Allah sendiri menurunkan ketenangannya untuk menghapus jejak-jejak kegelapan. Fitnah mereda, hati-hati yang retak bersatu kembali, dan semua orang semakin yakin bahwa di antara mereka telah diutus seorang pemimpin yang bukan hanya pandai memutuskan perkara, tetapi juga menuntun jiwa dengan hikmah ilahi. Malam turun perlahan di atas kota suci, membawa kelembutan angin yang menyusup di antara celah dinding istana. Cahaya rembulan menimpa atap-atap rumah, membuat Yerusalem tampak seperti lautan perak yang tenang. Di ruang singgasana yang diterangi obor, Nabi Daud AS duduk dengan mata terpejam, merenungi kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini memenuhi hati. Setiap malam ia selalu memeriksa kembali keputusan-keputusannya, seolah ingin memastikan bahwa tiada satu pun di antaranya keluar dari garis kebenaran yang Allah gariskan. Pada malam itu, langkah-langkah lembut mendekat. Seorang pengawal memberi salam. Wahai Nabi Allah, keempat penasihat negara menunggu di luar. Mereka membawa laporan penting. Nabi Daud membuka mata, mempersilakan mereka masuk. Keempat penasihat itu hadir. Samuel sang ahli catatan, Mikya sang ahli strategi, Yasal sang qadi, dan Rafi sang pengamat kondisi rakyat. Samuel membuka percakapan. Wahai Nabi Allah, rakyat semakin makmur. Tanah-tanah menghasilkan panen melimpah. Namun, ada daerah di utara yang mulai menunjukkan tanda-tanda penindasan oleh para pemungut pajak setempat. Mikya mengangguk, menambahkan, jika dibiarkan, ketidakadilan akan tumbuh menjadi benih perpecahan. Musuh selalu memanfaatkan retaknya hubungan antara pemimpin dan rakyat. Nabi Daud menunduk lama, merasakan beratnya amanah yang dipikul. Keadilan, gumamnya pelan, adalah cahaya yang tidak boleh padam. Bila satu saja manusia dizalimi, maka seluruh negeri akan kehilangan keberkahan. Ia berdiri, langkahnya mantap. Besok pagi kita berangkat ke wilayah itu. Aku ingin melihat langsung keadaan mereka. Para penasihat saling pandang, kagum sekaligus terharu. Tidak banyak raja yang mau turun langsung menyelidiki keluhan rakyat kecil. Namun Daud alaihissalam berbeda. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah nabi yang hatinya selalu terikat pada ridha Allah. Keesokan harinya, perjalanan menuju wilayah utara dimulai. Rombongan bergerak melewati lembah-lembah hijau, sungai yang mengalir jernih, dan desa-desa yang menyapa dengan senyum bahagia. Namun semakin jauh ke utara, suasana berubah. Wajah-wajah penduduk tampak letih, mata mereka menyimpan kecemasan. Nabi Daud turun dari tunggangannya dan berjalan mendekati seorang lelaki tua yang duduk di depan rumah kecil. Wahai paman, sapanya lembut. Apa yang membuatmu tampak khawatir? Lelaki itu menatapnya, tanpa mengenali bahwa yang berdiri di hadapannya adalah sang raja. Kami dipaksa membayar pajak yang tidak sanggup kami penuhi. Para pemungut itu sering mengancam, bahkan memaksa mengambil sebagian hasil panen kami. Daud menahan marah. Apakah para pemungut itu datang dari pemerintahan pusat? Tidak, jawab lelaki itu. Mereka orang-orang lokal yang mengaku membawa izin istana. Tapi kami tidak pernah melihat tanda resmi. Nabi Daud menoleh ke Mikya. Sang ahli strategi itu mengangguk, isyarat bahwa ia pun mulai memahami siapa dalang di balik penindasan tersebut. Rombongan melanjutkan langkah hingga menemukan kelompok pemungut. Pajak itu sedang memaksa seorang ibu menyerahkan gandum simpanannya. Nabi Daud melangkah maju, suaranya lantang namun terkontrol. Berhenti! Para pemungut itu terkejut. Siapa kau menghalangi urusan kami? Ketika mereka menyadari bahwa laki-laki yang berdiri di hadapan mereka adalah Nabi Daud alaihissalam sendiri, tubuh mereka bergetar, wajah memucat seperti disambar petir. Sang Nabi maju mendekat, matanya tajam namun penuh keadilan. Siapa yang memberi kalian hak untuk memeras rakyat? Atas izin siapa kalian mengambil harta mereka? Tak ada jawaban. Hanya ketakutan yang menggantung di udara. Nabi Daud memberi isyarat pada penjaganya untuk mengamankan mereka. Rakyat yang berkumpul mulai menangis lega, beberapa mencium tanah dengan syukur. Masa tua Nabi Daud alaihissalam datang dengan lembut, seperti senja yang menurunkan cahaya keemasan ke atas istananya. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tetap tajam, menyimpan jejak ribuan keputusan,
peperangan, kemenangan, dan air mata refleksi yang hanya dimiliki seorang pemimpin yang benar-benar bertakwa. Suatu pagi, ketika angin dari Bukit Zaitun berhembus, membawa aroma tanah yang basah, Nabi Daud duduk di ruang pribadinya, ruang yang sederhana, dindingnya dipenuhi gulungan hukum, catatan pengadilan, dan ayat-ayat dzikir yang ia tulis sendiri selama puluhan tahun. Di sanalah ia mulai merasakan bahwa misinya sebagai pemimpin dunia mendekati akhir. Ia memanggil putranya, Sulaiman, pemuda cerdas yang hatinya lembut dan pikirannya jernih. Dalam sinar matahari pagi, wajah Sulaiman tampak seperti cermin masa muda Daud, namun dengan kelembutan yang bahkan melebihi ayahnya. Ketika Sulaiman duduk di sampingnya, Nabi Daud menatapnya lama, seolah ingin menyimpan wajah itu dalam hatinya untuk selamanya. "Wahai anakku," ucap Daud dengan suara tenang, namun penuh kedalaman. "Allah memberikan kepada seorang raja dua amanah, keadilan dan ketakwaan. Jika engkau kehilangan salah satunya, maka hilanglah seluruh kekuasaanmu. Sekalipun engkau masih duduk di atas singgasana." Sulaiman menunduk hormat. "Ayah, aku masih takut memikul amanah itu." "Rasa takutmu adalah pertanda baik," jawab Daud. "Sebab pemimpin yang tidak pernah takut berbuat salah, dialah yang paling dekat dengan kezaliman." Daud kemudian menyerahkan sebilah pedang kecil, bukan pedang perang, melainkan pedang upacara yang gagangnya terbuat dari perak dan emas sederhana. "Ini bukan simbol kekuasaan," katanya, "melainkan simbol pengendalian diri." Pedang ini mengingatkan bahwa seorang raja harus mampu menundukkan dirinya sendiri sebelum menundukkan dunia. Hari-hari berikutnya Nabi Daud masih memimpin, namun lebih sering ia isi dengan ibadah, menulis, bermunajat, dan mengajarkan hikmah kepada kaumnya. Suaranya ketika membaca Zabur tetap merdu, bahkan lebih mendalam dari tahan-tahan sebelumnya. Burung-burung masih berdatangan, duduk di jendela istana seperti jamaah yang menunggu wejangan seorang guru besar. Gunung-gunung seakan ikut bergema ketika ia bertasbih. Dan seluruh kota mengetahui jika suara itu terdengar, maka Raja Daud sedang berada dalam keadaan paling dekat dengan Tuhannya. Di masa akhir hidupnya, datang suatu hari ketika Rasul Daud merasa tubuhnya semakin lemah. Ia memerintahkan seluruh keluarga berkumpul. Istrinya, anak-anaknya, para penasihat, dan sahabat setianya berbaris mengelilinginya. Ia memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang bahkan gemuruh istana pun seakan ikut meredam agar seluruh kata bisa terdengar jelas. "Wahai kaumku, aku telah melakukan banyak hal dalam hidup ini. Ada yang benar, ada yang aku sesali, ada yang ingin kuperbaiki, namun waktu tidak memberiku kesempatan. Karena itu, aku titipkan kepada kalian 3 hal. Pertama, jangan tinggalkan syarat. Kedua, jangan jadikan kekuasaan sebagai alasan untuk menzalimi. Ketiga, jangan pernah berhenti memohon ampun." Sulaiman mendekat, menggenggam tangan ayahnya yang mulai melemah. "Ayah," katanya dengan suara bergetar, "apakah masih ada pesan untukku?" Daud tersenyum tipis. "Ada, anakku. Jika suatu hari engkau harus memilih antara kekuasaan dan kebenaran, pilihlah kebenaran meski engkau harus kehilangan takhta. Karena kekuasaan adalah milik manusia, tetapi kebenaran adalah milik Allah." Beberapa saat kemudian, tubuh Nabi Daud semakin lunglai. Ia memejamkan mata sambil terus melafalkan dzikir terakhirnya. Cahaya matahari petang menyelinap melalui jendela, memandikan wajahnya dengan warna keemasan yang lembut. Semua orang tahu, momen itu adalah penutup dari sebuah perjalanan panjang seorang nabi, seorang raja, dan seorang hamba yang dicintai Allah. Ketika beliau wafat, seluruh Bani Israel menangis. Burung-burung beterbangan rendah, seolah ikut berkabung. Gunung-gunung hening, dan kota Yerusalem diliputi suasana duka yang mendalam. Namun dalam kesedihan itu, sebuah harapan baru lahir. Sulaiman, putra Daud, yang kini berdiri sebagai penerus amanah besar yang telah diwariskan dengan penuh kebijaksanaan. Bagian ini ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa kebenaran, ketakwaan, dan keadilan adalah warisan terbesar Nabi Daud. Bukan istana, bukan harta, bukan kekuatan. Warisan yang tak lekang oleh waktu. Malam itu turun dengan lembut di atas kota Baitul Maqdis. Angin membawa aroma pohon zaitun,
yang tumbuh di lembah-lembah sekitarnya, seakan ikut berduka karena telah datang waktunya seorang nabi besar kembali kepada Robnya. Di dalam istana yang sederhana, namun dipenuhi cahaya ketenangan, Nabi Daud alaihissalam duduk di ruangan pribadinya, memandang langit dari jendela batu yang telah puluhan tahun menjadi saksi zikirnya. Usianya telah senja, tetapi sorot matanya tetap memancarkan kedalaman hikmah. Tangan yang dulu kuat menggenggam senjata dalam kebenaran, kini bergetar halus. Namun suaranya satu hal yang menjadi anugerah terbesar dari Allah tetap merdu, tetap menggetarkan, tetap membawa kedamaian yang menembus hati siapapun yang mendengar. Di sisinya, putra yang kelak meneruskan kenabiannya Sulaiman alaihi salam duduk dengan penuh hormat. Ia mendengarkan setiap kata ayahnya, menyimpan semuanya dalam hati seperti menyimpan mutiara berharga. "Wahai Sulaiman," ujar Daud dengan suara yang lembut namun mantap, "ketahuilah bahwa kekuasaan bukanlah kemuliaan. Yang mulia adalah ketaatan. Selama engkau menegakkan keadilan, maka Allah akan menjagamu, seperti Ia menjagaku." Sulaiman menundukkan kepala. "Ayah, engkau telah menulis sejarah dengan keberanian dan keteguhan. Bagaimana mungkin aku dapat menyamai langkahmu?" Daud tersenyum tipis. "Jangan iri pada langkah orang lain. Setiap nabi memiliki jalan masing-masing. Jalanmu, wahai putraku, akan lebih luas dan penuh keajaiban. Tetapi ingatlah, keajaiban tanpa ketaatan hanyalah ujian yang menghancurkan." Malam semakin sunyi. Para penjaga menurunkan suara. Burung-burung di halaman pun diam, seolah tahu detik penting sedang berlangsung. Daud memejamkan mata, mengatur napas, lalu membuka kembali, menatap Sulaiman dengan penuh kasih. "Aku telah menjalani hidup dengan peperangan, kemudian dengan pemerintahan, dan akhirnya dengan ibadah yang tenang. Semua itu membawaku kepada satu kesimpulan. Tidak ada keselamatan kecuali dalam kembali kepada Allah." Sulaiman menggenggam tangan ayahnya. "Kami akan menjaga risalahmu, wahai Nabi Allah." Perlahan, Daud berdiri, berjalan menuju ruang kecil tempat beliau biasa beribadah. Di ruangan itu terdapat sebuah tempat sujud dari batu halus, yang telah lama mengalami kehangusan air mata dan keheningan malam. Di sanalah, ia melakukan ibadah yang paling sering ia tekuni, salat dan tasbih. Ia mulai melantunkan ayat-ayat Zabur yang dikaruniakan Allah kepadanya. Suaranya merambat ke setiap sudut ruangan, memantul ke dinding, naik ke langit-langit, lalu menembus keluar melalui celah jendela, mengalun ke taman, melewati pepohonan. Walau suaranya semakin lemah, namun keindahannya justru semakin kuat, seakan cahaya yang meredup sebelum menjadi bintang yang abadi. "Ya Rob," bisiknya, "Engkaulah pelindungku sejak aku kecil, gembala yang tidak berarti. Engkaulah yang menguatkanku di medan perang. Engkaulah yang membimbingku saat memutuskan perkara. Terimalah aku dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepadamu." Sulaiman menyaksikan punggung ayahnya yang berjubah sederhana itu. Di momen itu ia merasa seolah malaikat-malaikat turun memenuhi ruangan. Hatanya bergetar, seakan mendengar bisikan halus bahwa sebuah amanah besar akan segera berpindah kepadanya. Tak lama kemudian, suara Nabi Daud terhenti. Tubuhnya tetap dalam posisi sujud, tenang, sunyi, seakan malam sendiri menahannya dari bergerak. Sulaiman segera mendekat, memanggil ayahnya dengan suara serak tertahan, namun beliau telah kembali kepada Sang Pencipta dengan cara paling mulia. Dalam sujud, berita wafatnya Nabi Daud menyebar ke seluruh Baitul Maqdis. Manusia, binatang, bahkan alam seakan berduka. Gunung-gunung yang pernah bertasbih bersamanya menjadi sunyi, dan burang-burang terbang rendah dengan sayap mengepak pelan. Tidak ada seorang pun yang memahami kedalaman kesedihan itu, selain mereka yang benar-benar mencintai seorang nabi. Namun, di balik duka itu, sebuah babak baru terbuka. Allah mengangkat Sulaiman alaihi salam sebagai nabi dan raja, pewaris kerajaan hikmah yang lebih besar daripada yang pernah dimiliki ayahnya. Dan demikianlah warisan Nabi Daud bertahan sepanjang zaman, warisan yang bukan berupa istana atau tanah, tetapi berupa cahaya ketaatan, keberanian dalam kebenaran, dan suara zikir yang tidak pernah padam dalam sejarah manusia. Dengan wafatnya Nabi Daud,
Kisahnya tidak berakhir, justru mengalir menjadi sungai hikmah yang terus diminum para umat setelahnya, hingga hari ini dan selama-lamanya. Bila Anda terhibur, silahkan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih.